Oke, selanjutnya chapter 8 atau bab 8, pengujian perangkat lunak. Topik ini dibahas pengujian pengembangan yang didorong oleh pengujian, rilis pengujian, dan penggunaan pengguna. Pengujian program. Pengujian dimasukkan untuk menunjukkan bahwa suatu program melakukan apa yang dimasukkan dan untuk menemukan cacat program sebelum digunakan. Saat Anda memuji perangkat lunak, Anda menjalankan program menggunakan data buatan. Anda memeriksa hasil pengujian yang dijalankan untuk menemukan kesalahan, anomali, atau informasi tentang atribut non-fungsional program. Dapat mengungkapkan adanya kesalahan, bukan kesalahannya ketiadaan. Nomor 5, pengujian adalah bagian dari proses verifikasi dan validasi yang lebih umum, yang juga mencakup teknisi validasi statis. Tujuan pengujian program untuk menunjukkan kepada pengembang dan pelanggan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratannya. Untuk perangkat lunak khusus, ini berarti harus ada setidaknya satu pengujian untuk setiap persyaratan dalam dokumen persyaratan. Untuk produk perangkat lunak generik, ini berarti harus ada pengujian untuk sistem semua fitur sistem. Tambah kombinasi fitur-fitur ini akan disertakan dalam rilis produk. Untuk menemukan situasi ini di mana pelaku perangkat lunak salah, tidak diinginkan, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Pengujian cacat berkaitan dengan menghilangkan perilaku sistem yang tidak diinginkan seperti kerusakan sistem, interaksi yang tidak diinginkan dengan sistem lain, perhitungan yang salah, dan kerusakan data. Selanjutnya pengujian pengembangan. Pengujian pengembangan mencakup seluruh aktivitas pengujian yang dilakukan oleh tim pengembang sistem. Pengujian unit, di mana unit program di individu atau kelas objek diuji. Pengujian unit harus fokus pada pengujian fungsionalitas objek atau metode. 2. Pengujian komponen, di mana beberapa individu diintegrasikan untuk membuat komponen komposit. Pengujian komponen harus fokus pada pengujian antarmuka komponen. Pengujian sistem, di mana sebagian atau seluruh komponen dalam suatu sistem diintegrasikan dan sistem diuji secara keseluruhan. Pengujian sistem harus fokus pada pengujian interaksi komponen. Pengujian satuan adalah proses pengujian komponen individu secara terpisah. Ini adalah proses pengujian cacat. 3 unit mungkin terjadi, yaitu satu fungsi atau metode individual dalam suatu objek. 2. Suatu kelas objek dengan beberapa atribut dan metode. 3. Komponen komposit dengan antarmuka tentu digunakan untuk mengakses fungsinya. Selanjutnya, cakupan tes lengkap suatu kelas melibatkan 1. Menguji semua operasi yang terkait dengan objek. 2. Mengatur menginterogasi semua objek atribut. 3. Melatih objek dalam semua keadaan yang memungkinkan. Selanjutnya, warisan mempersulit perancangan pengujian kelas objek karena informasi yang akan diuji tidak terlokalisasi. Pengembangan yang didorong oleh pengujian, yaitu pengembangan berbasis pengujian TDD adalah pendekatan pengembangan program di mana Anda meninggalkan pengujian dan pengembang kode. Pengujian ditulis sebelum kode dan lulus. Pengujian adalah pendorong penting pengembangan. Anda mengembangkan kode secara bertahap bersamaan dengan pengujian untuk meningkatkan tersebut. Anda tidak melanjutkan ke kenaikan berikutnya sampai kode yang Anda kembangkan lulus pengujiannya. TDD diperkenalkan sebagai bagian dari metode tangkas seperti pemrograman ekstrim, namun hal ini juga dapat digunakan dalam proses pembangunan yang digerakkan oleh rencana. Berikut tes didorong perkembangan algoritmanya. Selanjutnya, rilis pengujian, di mana yaitu pengujian rilis adalah proses pengujian rilis tertentu dari suatu sistem yang dimasukkan untuk digunakan di luar tim pengembangan. Tujuan utama dari proses pengujian rilis adalah untuk meyakinkan pemasok sistem bahwa sistem tersebut cukup baik untuk digunakan. Oleh karena itu, pengujian rilis harus menunjukkan bahwa sistem memberikan fungsionalitas, kinerja, dan keandalan yang ditemukan, dan tidak gagal selama pengujian normal. 3. Pengajuan rilis biasanya menggunakan proses pengujian black box, di mana pengujian hanya berasal dari spesifikasi sistem.
Pengujian rilis adalah salah satu bentuk pengujian sistem. Perbedaan penting, sebuah sistem terpisah yang belum terlibat dalam pengembangan sistem harus bertanggung jawab untuk pengujian rilis. Pengujian sistem yang dilakukan oleh tim pengembangan harus fokus pada penemuan bug pada sistem atau pengujian cacat. Tujuan dari pengujian rilis adalah untuk memeriksa apakah sistem memenuhi persyaratan dan cukup baik untuk penggunaan eksternal atau pengujian validasi. Pengujian pengguna. Selanjutnya, pengujian pengguna atau pelanggan merupakan tahapan dalam proses pengujian di mana pengguna atau pelanggan memberikan masukan dan saran terhadap pengujian sistem. Pengujian sistem pengguna yang sangat penting, bahkan ketika pengujian sistem dan rilis komprehensif telah dilakukan. Alasannya adalah pengaruh dari lingkungan kerja pengguna mempunyai pengaruh besar terhadap kendala, kinerja, kegunaan, dan ketahanan suatu sistem. Ini tidak dapat direplikasi dalam lingkungan pengujian. Jenis pengujian yaitu ada pengujian alfa, ada pengujian beta, dan pengujian penerimaan.